Sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, marilah kita berdoa. Allah Bapa yang bertata dalam sorga, kami mengucap syukur Tuhan untuk pada kesempatan hari ini Tuhan. Dan kami bersyukur untuk semua lawatan-Mu terhadap kami hingga pada saat ini Tuhan, kami ada sebagaimana kami ada. Terima kasih Tuhan, sebentar lagi kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Biarlah firman-Mu yang akan kami perdengarkan dan akan disampaikan bisa menguatkan kami bertumbuh dalam iman. Terima kasih Tuhan, hamba yang akan menyampaikan kebenaran firman ini, pakailah hamba tahu, hamba tidak luput dengan keterbatasan hamba, tapi hamba percaya Tuhan pasti menguatkan hamba, Tuhan pasti memberikan hamba yang terbaik dalam penyampaian firman ini. Curahkan hamba kuasa Roh Kudus-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama Kristus Yesus Tuhan kami. Amin. Baiklah, kita buka Alkitab kita dalam surat Yakobus ya. Dalam kitab Yakobus pasal 1 ayat yang kedua sampai ayat yang ke-8. Saya ulangi. Firman Tuhan kita pada hari ini adalah di kitab Yakobus pasal 1 ayat yang kedua sampai ayat yang ke-8. Demikian firman Tuhan, iman dan hikmat. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintanya kepada Allah, yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati dan dengan tidak membangkit-bangkit, maka hal itu akan diberikan kepadanya. Hendaklah ia memintanya dalam iman, dan sama sekali jangan bimbang, sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. Orang yang demikian janganlah mengira bahwa ia akan menerima sesuatu dari Tuhan, sebab orang yang mendua hati tidak akan tenang dalam hidupnya. Demikian pembacaan firman Tuhan kita hari ini. Salam saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Salam saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Hari ini saya mengangkat tema kita, yaitu bila pencobaan datang. Ya. Tema kita pada saat ini saya mengutip adalah bila pencobaan datang. Nah, dalam perjalanan kehidupan ini, kita pasti akan menemui saat di mana kita berhadapan dengan pencobaan. Ya, benar. Di dalam perjalanan kehidupan kita ini, ya, kita pasti akan menemui saat di mana kita berhadapan dengan pencobaan yang berat, yang membuat kita susah. Benar. Itu sangat benar sekali. Berduka dan bergumul. Nah, ya, sesuai dengan tema kita, bila pencobaan datang. Jadi bila pencobaan datang, apakah kita takut? Apa kita merasa memang dalam diri kita ada pencobaan? Pencobaan itu adalah suatu ujian bagi diri kita. Di mana? Tapi namun melalui firman Tuhan yang kita firman Tuhan bagi kita, melalui firman Tuhan bagi kita saat ini hendak memberikan kita peneguhan ketika pencobaan itu datang. Ya. Perlu kita ketahui, ya, perlu kita lakukan itu pertama. Ada jalan pertama yang kita lakukan ketika pencobaan itu datang.
Yaitu yang pertama, jangan lari dari pencobaan itu sendiri. Ya, perlu kita ketahui, jangan lari dari pencobaan itu sendiri. Jangan lari dari pencobaan itu sendiri, dan juga jangan sama saja juga jangan lari dari ujian itu sendiri. Maksudnya di sana adalah firman Tuhan ini bagi kita saat ini hendak mengubah cara pandang, ya, mengubah cara pandang kita memahami pencobaan yang datang. Ya. Jika pencobaan itu datang, supaya kita tidak lari, ya, supaya kita tidak lari. Oleh sebab itu, jika kita lari, maka kita sendiri yang akan capek. Ya, kalau kita lari kita akan capek. Tapi, ya, kita akan capek sendiri. Sebab pencobaan itu akan terus mengejar kita. Ya. Semakin kita lari, pencobaan itu akan terus mengejar kita. Namun kita harus mengubah cara kita menghadapi pencobaan itu, yaitu mengejar dengan menghadapi pencobaan itu sendiri. Ya, kita harus mengubah cara menghadapi pencobaan itu, yaitu dengan cara mengejar dan menghadapi pencobaan itu sendiri. Kita kejar pencobaan itu, bukan cobaan yang mengejar kita, tapi kita yang mengejar pencobaan itu sendiri. Ya, itu supaya pencobaan itu lari dari kita, atau mungkin kita hanya perlu sedikit digeletak. Ya, kita digeletak sedikit oleh pencobaan itu udah loyo. Itu dia. Ya, dalam firman Tuhan ini mengajar kita saat ini, jika pencobaan itu datang, maka kita harus menyambutnya dengan bahagia. Jika pencobaan ujian itu datang, ya kita sambut dengan bahagia, ya, dengan cara bahagia. Berilah hati kita menjadi pencobaan itu layaknya orang yang sedang mendapatkan sesuatu yang berharga. Ya. Berilah pencobaan itu ketika datang, ya, biarlah pencobaan itu datang, kita menyambutnya dengan bahagia. Dengan bahagia, biarlah hati kita menyambutnya pencobaan itu layaknya orang yang sedang menerima, atau orang yang sedang mendapatkan sesuatu yang berharga. Mengapa demikian? Ya, itu suatu pertanyaan. Mengapa demikian? Ketika pencobaan itu datang, kita menyambutnya secara bahagia. Ya, mengapa demikian? Nah, di sini sebab jika kita tidak berhikmat menghadapi pencobaan, maka pencobaan itu akan mendatangkan kebaikan pada kita. Sebagaimana di sana dikatakan Rasul Paulus menuliskan di dalam kitab Roma pasal 8 ayat yang ke-28, ya, dikatakan di sana bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Ya, Rasul Paulus di sana mengatakan bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Walaupun manusia itu memiliki harta yang berlimpah, namun jika tidak berhikmat dalam kekayaannya, maka kekayaan itu bisa membawa kehancuran dalam hidupnya sendiri. Sebaliknya juga, walaupun seorang itu hidup dalam kekurangan, namun jika dia berhikmat, ya, dia berhikmat dalam keadaan yang berkekurangan, maka keadaan itu bisa membawa kebaikan bagi dirinya sendiri. Itulah sebabnya firman Tuhan bagi kita saat ini ingin mengajar kita bahwa ketekunan kita dalam menghadapi segala pencobaan yang ada dalam hidup ini akan menghasilkan buah, bahwa iman kita akan semakin dewasa dan kuat, dan kita akan semakin sempurna dalam iman. Ketekunan itu juga akan membuahkan pengalaman yang berharga bagi kita, ya, sebab pencobaan itu tidak hanya datang sekali atau dua kali, tetapi selama perjalanan hidup kita, selama kita masih ada di dunia ini, maka pencobaan itu akan sering kali datang menghampiri kita. Selama kita hidup, mungkin kita akan menghadapi berkali-kali pencobaan dengan ragam bentuk dan situasi. Namun dengan kekuatan yang kita lakukan akan semakin menguatkan kita dalam menghadapi pencobaan itu sendiri. Itu yang pertama tadi, yaitu adalah tentang jangan lari dari pencobaan. Kita masuk yang kedua adalah ada
memohon hikmat kepada Tuhan. Nah, ini penting saudara-saudari, ya, perlu diketahui ini bermohon hikmat kepada Tuhan, ya. Jika pencobaan itu datang, maka kita lakukan adalah apa yang kita lakukannya itu berdoa, ya. Berdoa, memohon kepada Tuhan untuk menghadapi berbagai pencobaan yang datang, ya, yang datang, supaya jangan kita mengandalkan kekuatan pikiran, ya, mengandalkan kekuatan pikiran dan kemampuan kita sendiri, ya, supaya kita tidak mengandalkan kemampuan atau kemampuan pikiran kita, kekuatan kita sendiri, ya, mengandalkan kekuatan kita sendiri. Hasil kita bisa stres, ya, hasilnya kita bisa stres dan akan mencari jalan keluar yang mendatangkan perbuatan dosa, ya. Itu dia. Kita diingatkan dalam firman Tuhan bahwa dengan murah hati, ya, dalam murah hati Tuhan akan memberikan hikmat kepada kita supaya kita menghadapi, ya, supaya kita menghadapi pencobaan itu mengandalkan hikmat dari Tuhan, ya. Dalam firman Tuhan ini kita diingatkan bahwa dengan murah hati Tuhan akan memberikan hikmat kepada kita supaya kita menghadapi pencobaan itu dengan mengandalkan hikmat dari Tuhan. Dalam hal berdoa, ya. Bagaimana caranya dalam hal berdoa? Ya, itu. Dalam hal berdoa, meminta hikmat dari Tuhan, ya. Meminta hikmat dari Tuhan dalam menghadapi pencobaan, kita diingatkan bahwa apa yang kita mohon dan apa yang kita doakan kepada Tuhan dengan tidak bimbang dan tidak mendua hati, ya. Tidak mendua hati. Tetapi jika kita telah berdoa, biarlah kita hanya mengandalkan kuasa Tuhan, ya. Jika kita berdoa, biarlah kita, kalau kita berdoa sungguh-sungguh, biarlah kita mengandalkan kuasa Tuhan, ya, kuasa Tuhan, saudara-saudari, ya. Dalam firman Tuhan ini dengan tegas mengingatkan kita, jika kita telah berdoa namun tetap masih bimbang, ya. Ketika dalam firman Tuhan ini menegaskan bagi kita, ketika kita berdoa tetapi kita masih bimbang dan hati kita mendua, ya, dan hati masih bimbang dan mendua hati kita, maka dikatakan di sana, orang yang demikian janganlah mengira bahwa ia akan menerima sesuatu dari Tuhan. Kita baca di ayat 7, orang yang demikian jangan mengira bahwa ia akan menerima sesuatu dari Tuhan. Jadi jika kita sudah berdoa tetapi kita masih bimbang hati kita, mendua hati kita, janganlah, ya, sekatakan janganlah tadi, ya, janganlah mengira bahwa ia akan menerima sesuatu dari Tuhan. Kita tidak akan menerima sesuatu dari Tuhan kalau hati kita ketika kita berdoa tetapi hati kita bimbang dan hati kita mendua, tidak banyak pikiran, kita tidak akan menerima apa-apa dari Tuhan. Tetapi kalau kita berdoa sungguh-sungguh pada Tuhan, pasti kita akan menerima apa yang diberikan Tuhan. Mungkin tidak sekarang, Tuhan mungkin tidak menjawab doa kita sekarang, tetapi Tuhan akan menjawab doa kita di lain waktu. Ini tergantung kesabaran dari kita, ya. Jadi marilah kita yakin dengan doa yang telah kita panjatkan kepada Tuhan, doa kita yang kita berikan kepada Tuhan. Jika sudah kita berdoa, ya, kita sudah berdoa, maka jangan lagi mencari jalan keluar dari pencobaan itu di luar Tuhan, ya. Nah, di sana jika kita sudah berdoa, maka jangan lagi mencari jalan keluar dari pencobaan, ya, di luar Tuhan. Apa contohnya? Misalnya mencari jalan keluar dari dukun, ya, paranormal, ataupun dengan cara-cara yang tidak dikehendaki oleh Tuhan, ya, dan tidak dikehendaki oleh Tuhan. Orang yang telah berdoa kepada Tuhan, dia tidak lagi bimbang, ya. Dia tidak lagi bimbang karena dia berdoa setulus hati. Dia tidak lagi bimbang dan dia tidak lagi cemas untuk menghadapi dan takut untuk menghadapi masalah. Namun orang yang telah memohon pertolongan hikmat Tuhan, ya, orang yang telah memohon pertolongan hikmat Tuhan akan berkata seperti ini.
Seperti yang dikatakan Filipi 4 ayat 13, dikatakan, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Ya, itu yang kita tahu, bahwa yang dikatakan dalam Filipi 4 ayat 13 adalah segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Sungguh menarik firman Tuhan kita pada hari ini, saudara-saudari, ya. Jika kita dikatakan di sana, janganlah kita, jika kita berdoa, ya, berdoalah secara sungguh-sungguh. Ketika kita memohon kepada Tuhan, jangan lagi ada jalan-jalan yang keluar yang tidak dikehendaki Tuhan. Ketika kita berdoa, maka mintalah sungguh-sungguh dan taruhkanlah pengharapanmu kepada Tuhan. Jangan kau taruhkan pengharapanmu kepada orang lain, kepada dukun, kepada paranormal. Percuma saja kau berdoa, ya. Percuma saja kau berdoa kalau hatimu mendua, ya. Karena kau tidak akan menerima apa-apa dari Tuhan. Tapi kau berdoa sungguh-sungguh dan meminta hikmat dari Tuhan dalam berbagai masalah, apapun masalah yang kau lakukan, yakin dan percaya bahwa Tuhan akan menjawab doa-doamu. Tuhan akan menjawab semua doa-doamu. Jadi taruhlah pengharapan kepada Tuhan. Jangan jika ada masalah dalam keluarga, dalam bisnismu, dalam apapun itu yang dalam kehidupanmu, berdoa, minta hikmat pertolongan pada Tuhan. Jangan kau minta kepada dukun, jangan kau minta pada paranormal, jangan kau minta pada sesembah atau kepada kuburan, ya, pada apapun itu yang menyembah berhala lainnya. Tapi berdoalah sungguh-sungguh dan taruhkan, dan jangan cemas dan jangan takut hadapi masalah itu. Terus masalah itu jangan lari, ya. Jangan lari dari masalah. Ya, pesan saya adalah jangan lari dari masalah itu. Kejar, jalani, minta hikmat pada Tuhan, maka masalahmu akan selesai. Tetapi kalau dengan paranormal kau minta, itu tidak akan selesai, saudara-saudari. Ya, baiklah, demikianlah firman Tuhan kita pada hari ini. Biarlah firman Tuhan yang telah kita dengarkan dan yang telah kita baca, saat ini bisa menemukan, ya, menentukan hati kita dan bisa menolong kita dan memperkuat iman kita di dalam Tuhan. Demikian firman Tuhan kita hari ini. Kita tutup dalam doa. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, terima kasih untuk penyertaan-Mu, untuk kebenaran firman Tuhan hari ini. Kami mengucap syukur Tuhan, biarlah firman Tuhan ini bisa meneguhkan kami. Dan apapun yang terjadi dalam masalah kehidupan kami, Tuhan, biarlah kami selalu menopang hidup kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Ajari kami Tuhan, untuk kuatkan kami, untuk selalu berhikmat di dalam-Mu ya Bapa. Agar kami bisa mengerti untuk firman ini. Dan kami bisa melaksanakan hikmat daripada-Mu ya Bapa. Agar kami bisa dikuatkan, agar kami tidak terpengaruh oleh kekuatan-kekuatan lain, agar kami bisa menaruh pengharapan kami ke dalam tangan-Mu, agar sesuai apa yang dikatakan dalam tema kami ini adalah berhikmat ya Bapa, ya, agar kami tidak takut untuk menghadapi pencobaan-pencobaan ini. Engkau kuatkan kami, agar Engkau teguhkan kami di dalam situasi ini, dalam masalah yang kami hadapi. Tapi kami percaya Tuhan tidak akan meninggalkan kami, Tuhan tidak akan melepaskan tangan kami, Tuhan akan mengkuatkan kami, Tuhan akan menggenggam tangan kami. Kami percaya itu semua Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus untuk penyampaian firman Tuhan ini. Terima kasih. Terima kasih Tuhan Yesus yang terkasih. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.